Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Sujatmiko dengan NIM G2312201130 beserta kelompok. Saya Muhammad Bagaskara ingin mempresentasikan Machine Learning and Fundamentals. Machine Learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data. Tiga kategori utama machine learning. Supervised learning atau pembelajaran terawasi. Model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. 2. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Model mencoba menemukan pola dari data yang tidak berlabel. 3. Reinforcement learning atau pembelajaran trial dan error. Agen belajar dari interaksi dengan lingkungan melalui sistem reward dan penalti. Berikut adalah contoh Python script untuk mengimplementasikan beberapa algoritma pembelajaran terawasi atau supervised learning, tidak terawasi atau unsupervised learning, dan reinforcement learning secara sederhana. Script ini mencakup klasifikasi supervised dengan menggunakan Caners, Nightborn atau KNN, dan Decision Tree. Clustering unsupervised menggunakan K-mean serta contoh dasar reinforcement learning menggunakan K-learning. Supervised learning menggunakan Caners, Nightborn atau KKN, dan Decision Tree untuk melakukan klasifikasi pada dataset iris. Dataset dipindahkan menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split. Unsupervised learning menggunakan K-means clustering pada dataset iris dibagi menjadi 3 klaster sesuai dengan jumlah spesies. Reinforcement learning, contoh sederhana dari K-learning, lingkungan atau simple end didefinisikan dengan menggunakan state dan aksi, dan agen K-learning belajar untuk mencapai goal state melalui percobaan dan kesalahan. Untuk script di samping, maaf kalau gambarnya kecil. Untuk penjelasan kode script di atas, satu dataset yang digunakan pada penelitian ini, saya menggunakan dataset iris yang terdiri dari 150 sampel data dengan 4 fitur utama, yaitu panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar petal. Target dari dataset ini adalah klasifikasi 3 jenis bunga iris. Agar data lebih siap digunakan dalam model, saya melakukan standarisasi dengan standard scalar yang membantu dalam meningkatkan performa algoritma berbasis jarak seperti KNN dan K-means. 2. Supervised learning. Dalam pendekatan supervised learning, saya menerapkan 2 metode utama. 1. Caners, Nightborn atau KNN. Model KNN dengan K3 digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan tetangga terdekatnya. Model dilatih dengan 70% data latih dan diuji dengan 30% data uji. Setelah evaluasi, model ini menghasilkan akurasi sebesar X%. Hasil akan tergantung pada eksekusi. 2. Decision Tree Classifier. Algoritma Decision Tree digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan fitur-fitur dataset. Sama seperti KNN, model ini diuji dengan data uji sebanyak 30%. Akurasi yang diperoleh adalah Y%, yang menunjukkan perbedaan performa dibandingkan dengan KNN dari kedua metode ini. Dapat dianalisis mana yang lebih cocok untuk dataset iris berdasarkan hasil akurasinya. 3. Unsupervised learning. K-mean clustering
selain supervised learning, saya menerapkan Kamin clustering yang merupakan metode pembelajaran tanpa label. Model Kamin dibuat untuk 3 klaster sesuai dengan jumlah kelas dalam dataset Iris. Setelah training, model memberikan pusat klaster yang menunjukkan representasi rata-rata dari masing-masing kelompok data. Hasil clustering ini kemudian divisualisasikan dalam scatter plot di mana warna yang berbeda menunjukkan klaster yang terbentuk. 4. Reinformation learning. Key learning selain supervised dan unsupervised learning, saya juga mencoba mendekatan reinformation learning dengan menerapkan algoritma key learning dalam sebuah lingkungan sederhana. 5. Lingkungan dibuat dengan 5 state dan 2 action atau diam atau maju. Agen belajar melalui 1000 episode di mana agen mencoba berbagai aksi untuk mencapai state tujuan yang memberikan reward positif. Tabel akhirnya terbentuk yang menunjukkan strategi terbaik untuk dapat digunakan oleh agen untuk mencapai goal. Kesimpulan supervised learning menunjukkan bahwa decision tree dan KNN mampu melakukan klasifikasi data iris dengan akurasi yang berbeda-beda. Untuk contoh script Python kedua, penjelasan script kedua, dataset yang digunakan dataset iris dari Sklearn dataset terdiri dari 150 data bunga dengan 4 ciri spal, spal length, spal width, petal length, petal width. Targetnya adalah klasifikasi menjadi 3 jenis bunga iris, label kosong, 1 dan 2. Dilakukan normalisasi data dengan standar scalar dan pembagian data 70% latih dan 30% uji dengan train test split. 2. Supervised learning. Untuk pendekatan supervised learning, saya menggunakan 2 algoritma, yaitu Kernel-Snakeborn atau KNN dan Decision Tree Classifier. Kernel-Snakeborn atau KNN, algoritma KNN digunakan dengan K3 yang berarti setiap data baru diklasifikasikan berdasarkan 3 tetangga terdekatnya. Model dilatih menggunakan data latih, diuji menggunakan data uji. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi model KNN mencapai X%. Hasil akan tergantung pada eksekusi. Decision Tree Classifier. Algoritma Decision Tree digunakan untuk membuat model berbasis pohon keputusan. Unsupervised learning. Kami menggunakan clustering. Selain supervised learning, saya juga menggunakan Kamin clustering yang merupakan metode pembelajaran tanpa label atau unsupervised learning. Model Kamin dapat dibuat dengan 3 klaster sesuai dengan jumlah kelas dalam dataset iris. 4. Reinformation learning. Learning selain supervised dan unsupervised learning, saya menerapkan reinformation learning dengan algoritma key learning dalam sebuah lingkungan sederhana. 1. Lingkungan atau simple env. Saya membuat lingkungan simulasi dengan 5 state dan 2 aksi, yaitu 0 sama dengan diam, 1 sama dengan maju. Agen mulai dari state 0 dan bertujuan mencapai state 4 yang memberikan reward positif. 2. Proses pelatihan key learning. Table dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari setiap kombinasi parameter yang digunakan dalam key learning, atau A, alpha sama dengan 0.1, learning rate Y, atau gamma sama dengan 0.9, diskon faktor E atau epsilon sama dengan 0.1. Exploitation balance. Selama 1000 episode pelatihan, agen belajar untuk mengambil aksi yang optimal agar mencapai tujuan secepat mungkin.
Kesimpulan dari eksperimen ini, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Supervised learning berhasil digunakan untuk klasifikasi dataset iris menggunakan KNN dan decision tree dengan hasil akurasi yang bisa dibandingkan. Unsupervised learning atau K-mean clustering menunjukkan bahwa dataset ini memang memiliki pola alami yang dapat dikelompokkan tanpa label. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.